Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pondok kita tercinta yaitu SMA IEBS GCNI Purwakarta, yang mana pondok ini bergerak di bidang entrepreneur. Dan alhamdulillah kita telah dihadirkan di depan kita bersama yaitu Umi Editin Suryanti sebagai pewakif pondok SMA IEBS GCNI Purwakarta ini. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga kita ucapkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke alam terang benderang yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi, bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi sampai saat ini eksis dan masih sehat ya Umi ya? Alhamdulillah. Masih sehat dan kita doakan selalu agar Umi sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena impian Umi sangat besar, luar biasa. Nah, oh iya Umi, kan di sini kita mau podcast ya Umi ya, gitu. Mau istilahnya talk show gitu. Berbincang-bincang, bahasa Padangnya mau talama lah. Itu kalau bahasa Padangnya teman-teman ya. Oke, ini mungkin lanjut ke pertanyaan langsung ya, kita langsung ke inti, bukan inti sih, gitu. Ke cerita-cerita. Umi kan memiliki impian. Nah, mungkin Umi bisa menceritakan asal muasal bagaimana sih keinginan Umi mendirikan pondok ini apa gitu sebelumnya gitu, sehingga terbangunlah SMA IEBS ini gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berkumpul, kita ngobrol, sharing ya. Mungkin inspirasi cerita Umi ini bisa inspiring untuk anak-anak muda atau yang sebaya saya gitu ya, yang sebentar lagi juga mau MPP. Saya sendiri, Umi sendiri sebenarnya masih di Bank Indonesia ya, masih kerja nafkah di Bank Indonesia, tapi ini adalah investasi akhirat. Betul. Umi, Abi Anwar, anak-anak bertiga, Syifa Nubio, Cinta Anissa, Afifah Fadilah Anwar, kami semua sudah bersepakat untuk mewakafkan tempat ini sebagai ladang kami untuk amal jariah yang bisa mengumpulkan kami kelak di Jannah Firdausnya. Impiannya sampai yang Firdaus. Amin. Dan bisa melihat setidaknya di mana sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada gitu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kami, dan alhamdulillah berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala kami, walaupun perjuangannya jauh ya, lama 5 tahun kami meminta pada Allah semoga suami anak ikut sama-sama dengan kami. Karena dalam kerja dakwah investasi akhirat ini tanpa dukungan keluarga nggak bisa. Maksud Umi, walaupun Abi saat ini sakit ya, tidak bisa maksimal ke pondok. Sejak berdirinya pondok sampai sekarang belum datang karena Abi memang tidak bisa. Jadi support Abi bagi Umi, tanpa Abi nggak bisa Umi bekerja dakwah ini. Tanpa teman-teman juga seperjuangan nggak bisa dalam kerja dakwah ini. Impian yang ditanyakan oleh Ustadz Robi adalah impian Umi masih kecil sebenarnya. Waktu itu Umi kelas SD kelas 4 tepatnya. Umi menangis melihat TV RI waktu itu menayangkan azan maghrib. Hanya kumandang azan itu membuat Umi bilang, ya Allah, suatu hari hamba punya. Amin. Punya tempat yang masjidnya tidak sulit dijangkau, terus ada dalam satu tempat yang banyak orang ke sana. Nah, seperti itu. Tapi Umi waktu itu belum tahu apakah itu namanya sebuah pondok kah, apakah itu namanya sebuah pesanggrahan kan, Umi belum tahu sama sekali. Namanya kelas 4 SD, waktu itu sampaikan ke ibu almarhumah Ibu Haja Nurwatni, orang ibu Umi. Umi tanya, Bu, kalau itu apa namanya? Mau punya itu suatu hari. 4 SD kebayang nggak usah tahu, kan nggak mungkin ya. Cuman sebagai orang tua, sebagai ibu, dia cuma satu kalimat dia yang sampai sekarang Umi ingat. Insya Allah yang kamu inginkan itu jadi.
Amin. Doa ibu akhirnya mungkin 40 tahun kemudian baru diijabah Allah. Itu pun melalui perjalanan spiritual yang luar biasa. Pada saat 2008 mencium Hajarul Aswad berhaji. Saat mencium haji itu juga dibantu sama askar. Pada saat mencium Hajarul Aswad, Umi cuma minta 2, Ustaz Robi begitu. Pondok pesantren, sudah tahu namanya. Pondok pesantren sama ahli surga. Cuma dia Umi minta sama Allah. Umi nggak minta jabatan, Umi nggak minta apapun. Allah 2009 Umi pulang ke tanah air waktu itu 2008, terus 2009 jadi badan hukum yayasannya. Tapi saat itu bukan di sini, setelah tempatnya bukan di Meglasari Darang dan Purwakarta ini, enggak. Waktu itu kami beli tanah di Jonggol, gitu. Namun memang akses ke sana susah, gitu ya. Abi waktu itu belum pengen gitu loh, istilahnya tidak menghalangi Umi bersama-sama Buya Yahya Al-Bajah ya, sama Gus Reza M. Sarif gitu ya. Kami bertiga biasa ngobrol sharing gitu, itu membuat spiritnya Umi, kemauan Umi makin kuat punya pondok itu. Nah, kalau Buya Yahya memang sudah di situ, cuman Gus Reza bilang Umi ini kan masih di DI gitu ya. Suami Abi kan Umi pengen ada Abi ngikut. Nah, Abi juga belum ini gitu lah. Insya Allah doa terus aja. Sarannya teman-teman seperjuangan dakwah ini membuat Umi tidak putus. Jadi 5 tahun nih doa. Alhamdulillah Abi Anwar 2014 akhir menyampaikan ke Umi, silakan mah buka pondoknya. Tapi waktu itu masih takut, masih takut juga. Gitu. Apa yang ditakutkan itu? Siapa yang akan? Karena bagi Umi berjamaah itu kata kunci yang bisa kita sukses. Siapa yang mau bareng-bareng sama Umi? Siapa yang mau bareng-bareng dalam perjuangan dakwah ini, gitu kan? Iya. Qadarullah, buatlah dulu kata Abi, kita buat perkebunan, jadi kita buat namanya buah naga. Nah, Ustaz kalau kita tahu kan di sini paling dikenal kebun naga. Padahal sudah pesantrennya global cahaya nubuah insani, sekolahnya Islamic Entrepreneur Boarding School, masih nggak dikenal orang juga, masih dikenal buah naga. Pondok naga katanya. Malah gitu, ini pondok naga ya kata, pesantren naga gitu. Jadi ikonnya naga ini bagi Umi belajar dulu juga. Pengen semuanya serba organik. Mimpi ya Ustaz Robi, kalau orang biasa saja kenapa susah? Zaman nenek moyang kita dulu makanan semua organik ya. Iya. Kok sekarang kalau mau ke organik kita ngeluarin duitnya banyak banget gitu ya ke supermarket. Ini Umi aja yang berpenghasilan double ya, istilahnya rumah suami dengan Uminya masih nggak nyari tuh yang organik gitu ya. Karena mahal gitu kan. Tapi Umi berpikir, kenapa mesti mahal gitu lah kan? Ya Allah, doa lagi sama Allah, ya Allah mudahkanlah. Mudah-mudahan di sini punya warehouse-nya. Istilahnya orang datang ke sini beli organik tapi harga kaki 5, harga biasa seperti di pasar tradisional. Itu yang mimpinya Uminya. Minta sama Allah lagi, ya Allah berjamaah, tak kirim orangnya. Alhamdulillah, qadarullah. Sekarang malah datang lagi Ustaz Sawal kan, Ahmad Sawaluddin malah sudah totally mewakafkan dirinya untuk pesantren. Nah itu juga kalau nggak kehendak Allah nggak bisa. Jadi semua yang kami impikan organik insya Allah, karena kami diajarkan membuat jamu bumi organik, full organik dari bahan alam. Nah Ustaz Robi juga ngerasain kita membuat bersama tuh, kita sudah punya jamu yang full organik, jadi insya Allah yang Umi impikan segera terwujud. Tinggal bangun warehouse-nya lagi nanti. Intinya, impian itu entah kapan Allah kasih. Doa itu entah kapan Allah ijabah. Tapi yakin Allah akan kabulkan. Karena sebagai Umi, setiap doa tidak akan Allah tidak kabulkan. Tapi masalahnya waktunya. Apa yang paling penting adalah keyakinan. Kalau kita semakin yakin Allah akan menolong kita, nggak
istilahnya masih di dunia ini juga kita, karena impian itu ada di dunia ini. This is our journey ya, ini menuju ke alam pulang kampung kita kelak. Pasti Allah kabulkan sesegera mungkin, seperti itu. Jadi jangan patah semangat lah. Ustaz Robi, mimpi harus besar-besar ya. Dan yakin Allah kirimkan pertolongan Allah pasti ada. Kalau Rasulullah dapat wasiatnya langsung dari Allah, dari malaikat Jibril, kalau kita melalui orang-orang, jadi pertolongan Allah itu pasti ada ke kita. Jadi yakinlah itu, Ustaz Robi. Begitu perjalanannya Umi. Jadi bayangin 40 tahun. Bayang banget teman-teman ya semua. Kita bisa mendengarkan bahwasanya Umi dari SD sudah memimpikan ya, sudah menceritakan impiannya ke ibunya Umi sendiri, sehingga impian tersebut alhamdulillah tercapai juga di usia sekarang dia ya. Iya alhamdulillah gitu. Pokoknya 40 tahun ya, sekarang sudah usia pensiun ya. Betul. Sudah 55 lebih gitu ya. Itu ya teman-teman semua ya. Apapun impian kita gapai gitu. Soalnya apa? Impian itu tidak tahu kita kapan terjadi ya. Penting bermimpi aja dulu. Mimpilah Itulah yang dipesankan Umi kepada kami yang ada di Pondok TCN ini. Kemudian Umi kan sepanjang perjalanan mimpi Umi dan membangun pondok ini kan ada tuh rintangan misalnya batu yang bergelombang-gelombang. Ya. Apa sih tantangan mendirikan pondok ini? Seperti yang Umi sampaikan tadi. Suami belum. Doa 5 tahun kemudian Allah menggerakkan hatinya, support Umi. Anak-anak waktu itu masih kecil. Jadi perjalanan 5 tahun bagi Umi minta doa dalam sujud itu benar-benar nangis. Ya Allah, kalau hamba sendiri nggak mungkin tanpa dibantu suami. Gitu. Terus akhirnya Allah kasih. Tantangan kedua, siapa ya Allah yang bantu hamba? Karena hamba fakir untuk pesantren, untuk mengelola sekolah. Karena Umi sendiri kan di Bank Indonesia, jadi orang banker masuk ke dunia ini, dunia pondok gitu kan. Tapi Umi yakin Allah akan kirimkan. Nah, satu yang support dari Bu Yaya, Gus Reza bagi Umi itu luar biasa, sahabat seperjuangan yang mensupport gitu. Allah yang akan kirimkan orangnya. Ya, perlahan Umi minta. Pada saat Umi dengan kawan-kawan menyusun buku ekonomi Islam ya, ekonomi syariah, sudah baca itu teori banyak kan. Perjalanan dari Sabang sampai Merauke kita coba gitu melihatnya, sesegera mungkin. Nah, teman-teman inilah awal-awal Umi ajak sharing, gitu ya, mau nggak gitu bersama-sama Umi gitu. Ini ada tempat pesantren yang diwakafkan. Tapi insya Allah ini amanah. Jadi cari teman-teman yang seperjuangan yang sama. Karena yang mau dibangun di pondok ini nanti bisnisnya. Kalau dibangun bisnis, kalau tidak satu misi visi, tidak satu chemistry sulit seperti itu. Jadi supaya drivennya kuat ya, itu teman-teman ini harus punya self driven yang sama dengan Umi, kemauan yang kuat sama dengan Umi. Akhirnya ngobrol pada teman-teman, just do it. Lakukanlah, kami support. Nah, alhamdulillah. Kalau mereka ahli-ahli, kalau Umi yang fakir, mereka ahli semua, gitu ya, ahli ekonomi Islam semua. Bangga ngomong akhirnya sama paman. Paman, kita tahu kakek kami itu seorang ulama besar ya, yang menginisiasi adalah adanya Majelis Ulama Indonesia. Mungkin sahabat Indonesia tahu namanya Profesor Ibrahim Hussein. Nah, beliau ketua fatwa pertama pada saatnya Buya Hamka menjadi ketua MUI pertama. Nah, akhirnya melalui paman bilang Nahdlatul Zaman Hussein bilang buat aja, jangan pakai orang lain. Kalau niatnya kamu saja, kan manggil karena ponakannya tahu ya, kata orang Sumatera. Karena itu niat kau, sudah, harta kau saja. Jadi sebagai pendirinya kau saja dengan manggil suami Anwar, dengan kau Anwar dengan 3 anak katanya. Karena orang Sumatera ya, namanya suami tapi orang Sunda bisa Robi. Cocok kepada Sunda gitu ya. Jadi waktu bilang kayak gitu makin semangat bisa Robi. Sudah nanti saya manggilnya
Tentu ete support, katanya gitu aja. Udah bangun, buat ete yang ngawasi. Waktu itu Kiai Nahdlatul Zaman Hussein masih di Majelis Ulama Indonesia. Sekarang menjadi pimpinan Basnas. Nah, sekarang ketua pembina kita ya. Tiap hari menginikan Umi, menspiritkan Umi. Selain sahabat-sahabat, beliau itu langsung istilahnya monitoringnya ketat. Nah, namanya paman didikan keras ya, tahu sendiri ya. Dari datuk itu kan tegas gitu ya. Jadi membuat Umi tidak bisa diam, harus segera. Nah, qadarullah rintangan itu setelah terkumpul teman-teman yang mau berjamaah seperti Ustaz Robilian ya, luar biasa, orang-orang hebat menjadi di pengawas kita itu. Siapa yang nggak kenal dengan Amir Syahtamuna ya? Siapa yang nggak kenal dengan Gus Reza M. Sarif? Siapa yang nggak kenal dengan Henry Tanjung? Siapa yang nggak kenal dengan Irfan Sofibe? Nah, ini di badan wakaf 2 orang. Terus siapa yang nggak kenal dengan Mahbubi Ali ya, kebetulan dia di INSAFE di Malaysia. Nah, ini satu lagi ada adinda kita namanya Dr. Huria El Islami, waktu itu juga sama. Yuk, aku support gitu ya. Nah, ini ada di pengawas kita semuanya. Jadi spirit mereka itu masuk ke virus pamatnya itu, buat Umi makin kuat lagi. Di pembina yayasan langsung dipegang oleh Kiai Nadra Zaman Hussein, langsung sahabat, dan saya anggap sebagai kakak juga. Dr. Astaria dulu di Bank Indonesia, memang ekspor di ekonomi Islam ya, bisa ekonomi Islam, jurnal-jurnal ekonomi Islam. Terus ada Dr. Ali Sakti juga yang support juga ya, terus sama intinya satu lagi ada dua profesor, satu Prof. Ahmad, satu lagi di UI Syarif Hidayatullah sama Prof. Firdaus di IPB. Nah, ini membuat Umi, ini pasti datang lagi yang lain. Maksudnya Umi biar lengkap lah di pondok ini gitu loh, kita berjamaah. Datang namanya Dr. Muhammad Nafiq, saya Umi tanya mau nggak sama-sama dengan Umi seperjuangan. Tapi di sini nggak dibayar loh. Mau nggak sama-sama kita mewakafkan diri? Semangat, mau semua. Terus ada pimpinan Umi dulu di Bank Indonesia, Dr. Darsono juga. Semangat Umi gitu kalau manggil kan. Bisa, pasti bisa gitu ya. Nah, saya ngomong juga sama kakak ipar. Semangat. Adik ipar. Bisa, pasti bisa. Zul kan. Pasti bisa gitu aja. Seperti itulah. Nah, akhirnya pengurus yang lain-lain semua akhirnya mau bersama-sama menginikan pondok. Nah, yang membuat spirit semakin kuat ini, rintangannya merasa terkikis gitu. Ada sahabat Umi, sekaligus adik Umi, ya tadi ada Sakti, ada Diana Yumanita, ada Prayudi Azwar, ada lagi Peter Abdullah yang membuat terus-terusan semangat Umi ini tidak putus gitu. Memang lelah, letih, cuman mengingat maut kata Buya Hayya, harus kalau pengen rumah yang indah di surga, ya harus cepet. Ini dunia memang tempatnya letih, tempatnya capek. Jadi nggak apa-apa, terus aja katanya. Umi tidak sendiri katanya. Kami doakan dan kami bantu apa yang bisa kami bantu. Nah, itu yang membuat Ustaz Robi duri yang tadinya rasanya menusuk-nusuk di hati hilang. Paling-paling agak sedihnya bagaimana merekrut lagi nanti guru-guru yang memang memiliki spirit yang sama, jadi ritme yang sama, visi-visi yang sama untuk pondok. Itu PR lagi Ustaz Robi. Ini kalau gurunya bukan pejuang bagaimana? Kalau gurunya just guru gitu ya, istilahnya di sini sempat kerjanya saja. Ini rasanya masih ada yang kurang. Ini kan pondok. Ini pesantren, harusnya guru yang kesini adalah guru yang punya jiwa perjuangan yang sama, sehingga satu frekuensi kita, mereka yang front line-nya berhadapan dengan santri, sehingga guru ini ujung tombak bagi Umi. Itu juga PR berat bagi Umi ya. Gimana kriteria mau cari guru
Tapi yang tahu hatinya hanya Allah. Jadi Umi juga berdoa sama Allah sampai saat ini. Umi berdoa terus sama Allah. Allah yang menguatkan para santri, para guru ini, terutama guru ya, untuk benar-benar berjuang di sini. Jadi seleksinya by Allah gitu, Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Sarabi. Jadi sharing Umi seperti itu dari Alhamdulillah, Masya Allah ya, sangat memberikan pencerahan banget ya terhadap apa yang disampaikan Umi. Dan juga ya ternyata banyak tantangan yang dihadapi Umi guys. Teman-teman maaf ya. Jadi istilahnya apa yang kita inginkan segera lakukan, karena kita tidak sendiri gitu. Intinya dari Umi yang sampaikan itu kita tidak sendiri. Banyak tentara-tentara Allah yang akan membantu kita dalam menegakkan agama yang Allah. Istilahnya Umi sedang menegakkan agama yang Allah, dan juga ingin menggerakkan ekonomi umat Islam istilahnya. Tujuannya Islam, itu meningkatkan marwah umat Islam, meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat Islam, gitu ya, seperti itu. Itu ya teman-teman ya semua, semoga apa yang kita lakukan dan kita impikan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kan ini pondok berbasis entrepreneur nih. Ya. Beda dari yang lain yang saya temukan, pondok-pondok itu ya, biasanya ada teknik, ada yang permesinan, tapi ini beda. Entrepreneur sih, mungkin apa sih itu? Ya. Kepikiran apa gitu ya? Sarabi kalau lihat dari namanya saja, global, cahaya, nubuah, insani. Global sebenarnya is globe, ya. Bumi kita ya. Cahaya, nur kan. Terus nubuah, insani. Jadi Umi pengen lahirlah para insan, para pemuda, atau nanti kelak Allah izinkan ada pemudi juga. Amin. Ini yang mengikuti Rasulullah. Ya, nubuah. Kalau kita tahu Rasulullah SAW itu seorang pebisnis atau seorang birokrat? Pebisnis dong. Nah, Kan dulu Rasulullah saudagar ini ya, saudagar kaya raya. itulah mimpinya. Yang menginspirasi, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Jadi inspiring Umi ini beliaulah yang tidak ada tandingan sampai detik ini untuk di dunia sebagai pebisnis ulung. Ya, saudagar ulung, pedagang ulung, apapun namanya ya. Bagi Umi karena mindsetnya pengen grow, pengen global, ya, pengen dunia ini kita kuasai. Ya harusnya memang bisnis gitu. Karena kita tahu ayatnya kan sudah jelas. Iya. Kalau bisnis itu dikasihnya lebih pintu rezekinya lebih banyak. Betul. Nah, kalau bisnis kan selalu punya apa-apa kan nggak akan diomongin orang ya, ya kan? Betul. Lah walaupun dia nanti ini anak-anak penghafal Quran semua di Islamic Entrepreneur Boarding School. Kenapa Umi kasih nama entrepreneur biar dia tahu ini bukan Islamic Boarding School tapi Islamic Entrepreneur Boarding School. Jadi kata kuncinya entrepreneur. Jadi memang mindsetnya harus punya sense of business sedini mungkin. Setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri dia sudah tahu bagaimana dia akan the future akan lebih menukik ke bisnis itu. Jadi kalau itu tidak dibangun tidak bisa seperti itu. Jadi kenapa Umi berani waktu itu juga sempat ditanya sama orang-orang dinas, kenapa berani entrepreneur? Kita tahu pondok mungkin lain ada bisnis lokalnya ini, tapi bagi Umi yang paling penting pemberdayaan ekonomi umat. Siapa itu orang-orangnya? Inisiasi oleh para santri, para ustaz-ustaz. Makanya Umi pengen sini ustaz-ustaznya kan sebagai pejuang, gitu ya, bukan sebagai pekerja. Jadi kata bangun nanti sociopreneurnya gitu loh. Sehingga di sini seorang ahli teknopreneur, agropreneur, sociopreneur. Karena negeri kita ini kaya raya, lahannya luas. Agronya Umi pengen ya, kembali ke nenek moyang. Kita makan makanan yang pasti halal, tapi toib ya. Yang Umi pengen. Nah, ya, toib gitu. Yang baik itu pasti. Nanti jangka panjang ya ketahanan kesehatan. Karena makannya semua yang organik. Makanya agropreneurnya harus kuat.
Makanya Umi pengen nanti pemberi ekonomi di mana, sociopreneur yang kuat. Tapi anak-anak ini yang disiapkan, insannya yang kita siapkan, SDM-nya yang kita siapkan. Insya Allah Ustaz Robi, kalau nanti itu terbentuk, kebayang Ustaz Robi, tujuan akhirnya apa? Kalau ada namanya buah naga organik, ya satu kampung, kita ini BNO Tegal Sapi misalnya ya. Nanti di sini ada kurma ya, kurma kultur jaringan organik. Ya. Desanya apa namanya? Kampungnya apa misalnya ya? Kampung A gitu ya. Kalau semua kampung ada tadi, kebayang nggak? Di end of-nya apa? Wisata. Wisata. Ya, itu yang dicari. Kalau wisata terjadi, destiny wisata, kira-kira ekonominya jalan nggak desa itu? Ya. Terbantu UMKM-nya jualan banyak, semua laku di sana destiny wisata. Betul. Sehingga secara tidak langsung kita bangun ekonomi umat di dalam desa itu. Seperti itu Ustaz Robi. Betul. Tapi yang paling penting, kita ujung tombak nih, kita sebagai distributor nih. Kalau nanti BNO, kurma, kan kita ada durian, aneka durian premium ini kita nih yang organik ya, durian organik. Itu ada juga, ada kampungnya nanti, ada desanya ya, ada di desa itu ada kampung durian organik ya. Nah itu kebayang nggak? Kita yang pasarnya, kita bangun pasar. Nah tempatnya itulah. Makanya anak-anak di sini dia langsung teori dan praktek gitu loh. Tapi anak-anak di sini memang harus capek nantinya. Dia nggak bisa diam, jadi dia ada teori, dia ada praktek, tapi prakteknya incas langsung. Dia harus banyak bertanya, gitu loh. Karena kita sudah dipegang mental-mental kuat nih, mental-mental nasional nih, ya. Yang serius itu di YouTube ya, kalau nggak salah itu juga banyak masih sharing-sharing, seperti Ustaz Sawah, terus Pak Hendra, gitu ya. Terus nanti yang organik-organik lainnya juga dengan Jamu Bumi kita punya lumbung bumi 200 desa itu saling sinergi nanti kita. Intinya integrated farming sama integrated bisnisnya nanti kita coba jahit, kita tailor di tempat pondok ini di Global Cahaya Nubul Insani yang nanti melahirkan anak-anak Islamic Entrepreneur Boarding School ini dari level SMP dan SMA-nya bisa punya penghafal Quran tapi otaknya ekonomi gitu ya, science, perilaku adabnya Rasulullah ya. Nah itu yang dia pengen, dia standing up, dia bisa dalam dua bahasa ya, Inggris sama Arabik ya. Dia nanti menebar kemana-mana, sekolah pulang jadi pebisnis. Walaupun dia pengen ada seperti tadi ya, ada anak satu anak namanya Fatih pengen ulama, oke ulama tapi bisnis, bukan ulama menjual ayatnya ya, gitu ya, supaya dapat makan, tidak. Jadi mereka dia pun sudah punya, dia mau bagaimana nantinya setelah dia selesai mengencang perguruan tinggi, dia tahu dia berbisnis. Kalau dia ini yang bingung, ya sudah ke pondok lagi. Insya Allah koperasi syariah kita jalan juga, bisa membantu juga nanti anak-anak. Jadi lulusan Islamic Entrepreneur Boarding School IBS ini tetap kita kawal, walaupun dia sudah lulus, kita menjadi mahasiswa untuk keluarga, jadi kita lulusnya dia itu mulai dari kampusnya kita tahu. Jadi kita monitoring terus. Begitu Ustaz Robi. Alhamdulillah. Jadi santri-santri di sini memang banyak dibekali dengan ilmu-ilmu keentrepreneurian dan unggulnya juga termasuk tahfidz ini. Ya. Itulah perbedaannya kita entrepreneur yang di sini dengan sekolah lain. Iya. Kalau entrepreneur sama bahasa juga. Sama bahasa juga gitu. Nah, teman-teman. Guru bahasa sih. Dari kontar. Alhamdulillah. Jadi itu ya teman-teman ya. Perbedaannya sekolah ini, entrepreneur ini dengan yang lain adalah kita dilebihkan dengan adanya tahfidz-planner, adanya dengan keilmuan kebahasaan, dan juga bahkan mentor-mentor kita itu udah nasional, udah banyak dikenal sama orang-orang di luar sana. Iya. Nah, alhamdulillah ini. Jadi yakin lah ya. Yakin, harus yakin. Entrepreneurnya pasti jadi. Amin. Sesok bisnisnya salah. Amin. Nah, kemudian ini yang terakhir, kan ini kan pondok akan terus berkembang dan maju sebesar mungkin, bahkan bisa dikenal dengan dunia. Kan namanya kita tagline-nya adalah Global Cahaya Nubul Insani. Mungkin harapan yang
Umi terhadap anak muda zaman sekarang untuk mewujudkan impian Umi bersama-sama juga bagaimana Umi? Ya, terima kasih Ustaz Robi. Jadi sesuai namanya, sesuai tagline kita besar bersama menebar cahaya, berarti GCNI IBS ya, itu ada di semua tempat. Di semua tempat. Kita nggak tahu kalau sini berhasil, insya Allah nanti ada dermawan mungkin di Australia, Amin. ada GCNI IBS Australia. Ya. Umi berkali-kali mau bilang ya GCNI IBS Perancis ya, coba tahu ya GCNI IBS Malaysia, GCNI IBS mungkin Vietnam, kita nggak tahu. Betul. Mungkin GCNI IBS di Aceh, GCNI IBS di Makassar atau di mana saja di Indonesia ataupun di luar negeri. Intinya kita bukan apa ya, mereka punya karakter sendiri nantinya, custom, local kontennya tetap ada, bisnis apa yang akan dikembangkan silakan, tapi mirroring dengan punya yang di sini di pondok ini. Harapan Umi semuanya itu membuat para pemuda-pemudi itu memang nanti punya passion di dunia bisnis. Kita tahu pengusaha itu apa ya istilahnya, dia membuka lapangan, dia yang memberi pekerjaan ke orang. Nah, itu baru menjadi menurut Umi ya, itu khalifah di muka bumi. Karena apa? Dia yang mengasih the way mereka cari nafkahnya, the way mereka life-nya, hidupnya gitu ya. Nah, ini anak-anak itu nanti bisa seperti itu, pemuda-pemuda walaupun dia di luar sana, dia tahu nih, bisa nanti training center kita juga ada. Kalau memang tidak hanya di dalam lokal ya, bukan hanya murid-murid gitu dari sini. Ya, kita juga ada training centernya yang kita buka untuk pelatihan-pelatihannya secara kita ajak berjamaah, karena tanpa mereka yang nggak bisa. Pasar dibangun ya kita ciptakan pasar kita, gitu, versi kita, misalnya yang tadi memangnya kan, walaupun organik tapi harga kaki lima kalau makanan ininya ya. Tapi kalau memangnya pengen harga pasar tradisional atau pasar modern, harganya ya harga pasar gitu lah, bukan harga supermarket lah yang kalau organik itu punya pricing stabil lah, secara ekonomi itu sangat baik gitu. Mau ada barang nggak ada barang ya harga stabil. Nah, itu yang pengen nantinya di sini itu pemuda-pemuda juga ikut bangun. Nah kalau kita sudah punya kayak gini kita bangun tadi yang desa-desa pemuda-pemudanya kan banyak, pemudi-pemudinya kita ajak berjamaah ayo. Nah ini untuk di Neglasari kita sudah kolaborasi dengan kepala desanya ya, Pak Asep, mau support dengan camatnya, dengan camat-camat yang lain di Purwakarta sudah support. Ibu Bupati Abu Ane sudah juga kesini, insya Allah nih mimpinya Umi bisa sesegera mungkin lah terwujud, walaupun secara bertahap. Tapi kalau berjamaah insya Allah mengkatalis, mempercepat proses itu. Nah gitu Ustaz Robi, jadi impian Umi ya bukan hanya lulusan IBS, tapi pemuda-pemuda sekitar juga dengan adanya sebagai sosiopreneur kita harus mengajak mereka bersama kita gitu loh, bangun bisnisnya. Jadi kita kalau istilahnya Ustaz Sawal ngambil Ustaz Sawal itu ya kita merdeka organik, kita merdeka jamu bumi gitu ya, organiknya untuk nutrisi tanaman. Nah, kita juga bukan hanya tanaman, jamu bumi itu ternyata untuk peternakan juga sama juga. Nah nanti insya Allah nih ada investor lagi untuk ke pondok kita ini. Kita buka juga untuk peternakannya. Nah ini beliau bilang dari satu lagi, merdeka benih atau merdeka bibit, merdeka apa? Kalau untuk binatang apa lagi, benih apa bibit apa seperti nggak tahu namanya ya. Itu semua merdeka juga. Nah akhirnya kita bangun ya pasar kita gitu, pasar umat gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau insya Allah kalau tiga ini bersatu, insya Allah jadi harganya insya Allah murah. Karena jamunya kita buat sendiri ya, terus jamu tanaman maupun untuk hewan kita buat sendiri, benihnya untuk itu kita juga buat sendiri gitu ya. Terus pasarnya kita buat sendiri sebagai pusat, jadi warehouse-nya di sini lah. Kalau kita ke Thailand kita tahu ya, pasarnya sangat luar biasa, bisa mandi segala macam, bisa dikenal dunia ya. Kita coba setidak-tidaknya dikenal masyarakat
cahaya kemana-mana. Iya, Nah, cahaya itu kan menyebar ya. menyebar kemana-mana. Nah, itu kami berharap itu ada di mana-mana, jadi nggak perlu jauh. Jadi GCNI IPS ada di mana, jadi harga juga untuk transportasi segala macam kepangkat. Jadi mudah-mudahan banyak para investor akhirat mau bersama-sama. Amin. Gitu Ustaz Robi. Jadi optimis saja Ustaz Robi. Optimis. Insya Allah yang asyur gitu yang mengirimkan bantuan. Amin. Jadi teman-teman semuanya, itulah harapan Umi ya. Harapan Umi yang pertama adalah agar kita selalu berjamaah, karena dengan berjamaah itu mempercepat perkembangan apa yang diinginkan juga gitu ya. Dan juga harapan Umi juga bahwasanya anak muda zaman sekarang bisa kok itu melakukan apa yang ingin dia lakukan untuk sukses. Yang penting halal ya. Yang penting halal dan itu Tahu dan bagaimana. tahu bagaimananya. How is the way gitu ya. Iya. Bagaimana the way juga. Dan untuk para anak muda di luar sana, jangan pernah kalian berputus asa dan bergive up, karena di dalam Al-Quran dikatakan la tayasu fi rahmatillah, jangan engkau berputus asa dalam rahmatnya Allah. Maka dari itu apapun jalannya dilalui, jalani dan syukuri. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah kita berakhir di penghujung pembicaraan kita dengan Umi Aintin Suryati yang sangat luar biasa, yang memotivasi kita semuanya dalam menggapai kesuksesan kita bersama-sama. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat kami perbincangkan lah sama Umi ya. Di kesempatan ini, mungkin di kesempatan lain kita akan berbincang lagi di IEBS Talk Not Podcast. only talk ya, Not kalau only bisa talk. kami ajak semuanya untuk berkunjung ke Islamic Entrepreneur Boarding Amin. School, Amin. Global Cahaya Nubuah Insani, ada di Desa Neglasari, di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nggak jauh dari Jakarta, cuma 1 jam 45 menit, atau paling kalau santai-santai 2 jam setengah maksimum. Mudah-mudahan di sini juga nanti ada masjid terindah ya. Amin. Kalau itu ada, jangan lupa mampir ke SNKIPS, sehingga apa yang Umi sampaikan, bincang-bincang dengan Ustaz Robi, ini kelak akan terbukti bukan hanya NATO, no action, no comment. Jadi mudah-mudahan para sahabat di Malaysia, Umi tunggu kehadirannya, baik para investor akhirat maupun para wali santri yang akan mendidikan anak-anaknya. Jangan sungkan-sungkan. Silakan, insya Allah kami amanah, dan insya Allah anak didik kami ini akan menjadi para pebisnis pulau kelaknya. Amin. Apapun ya di disiplin ilmu yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.